Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada strategi pembelajaran aktif, yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif, yang ketiga ada strategi pembelajaran kontekstual, yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yang kelima ada strategi pembelajaran afektif, yang keenam strategi pembelajaran kuantum, dan yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran aktif, yaitu proses pembelajaran di mana guru harus dapat menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan pendapat mereka terkait materi pembelajaran. Ciri-cirinya yaitu pengamatan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui. Refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman dan guru potensial mengandung dialog di dalam kelas sehingga kemungkinan muncul pengalaman atau pengetahuan baru. Pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi higher atau order thinking. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengaktifkan peserta didik sejak dini, untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif, untuk menguatkan daya ingat. Bentuk-bentuknya yaitu strategi pembelajaran cardshot atau strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif, jigsaw, metode pembelajaran yang membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 atau 6 orang anggota tiap kelompok untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh pendidik dengan diskusi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tes penilaian. Guru memberikan tes tulis untuk dikerjakan oleh siswa yang memuat seluruh konsep yang didiskusikan. Strategi pembelajaran debat aktif, strategi berharga yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan sendiri. Di dalam ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya berpusat pada peserta didik, penekanan pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan, sangat menyenangkan, memperdayakan semua potensi dan indera peserta didik, dan menggunakan metode yang bervariasi. Kekurangannya yaitu peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. Yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu suatu strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Tujuan dan karakteristiknya, tujuannya yaitu hasil belajar akademik untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Penerimaan terhadap perbedaan individu, penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan, mengajarkan untuk saling menghargai satu sama yang lainnya. Dan pengembangan keterampilan sosial mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Karakteristiknya yaitu pembelajaran secara tim, didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, keterampilan bekerja sama, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya
Melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Kekurangannya yaitu untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Dan penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kontekstual, yaitu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karakteristiknya yaitu ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, dan tidak membosankan, belajar dengan bergairah, dan pembelajaran terintegrasi. Tujuannya yaitu membantu siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan sehari-hari melalui penerimaan, pengolahan, dan pengendapan, untuk kemudian dapat dijadikan sandaran dalam menanggapi gejala yang muncul kemudian. Ada beberapa komponen, yaitu konstruktivisme, yaitu siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua ada menemukan inquiry, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat fakta-fakta, tetapi hasil menemukan sendiri. Yang ketiga ada bertanya, questioning. Bentuknya bisa dilakukan guru langsung kepada siswa atau justru memancing siswa untuk bertanya kepada guru, kepada siswa lain atau kepada orang lain secara khusus. Selanjutnya, yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community, yaitu hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima ada pemodelan atau modeling. Suatu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu pembelajaran lebih bermakna, pembelajaran lebih produktif, dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Karena pembelajaran CTL menuntut siswa menemukan sendiri, bukan menghafal. Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Kekurangannya yaitu bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya, karena siswa tidak mengalami sendiri perasaan khawatir pada anggota kelompok, akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya, karena siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam kelompoknya. Dan yang keempat, selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Apa itu? Yaitu strategi yang pembelajarannya lebih banyak menggunakan masalah-masalah di kehidupan nyata, agar peserta didik dapat berpikir lebih konkret dan lebih mengembangkan kreativitas mereka. Karakteristiknya yaitu ada pengajuan pertanyaan atau masalah, keterkaitan dengan disiplin ilmu lain, menyelidiki masalah autentik, memamerkan hasil kerja, dan kolaborasi. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah,
keterampilan intelektual, dan menjadi siswa yang mandiri. Desain masalah. Yang pertama ada karakteristik. Masalah nyata dalam kehidupan, adanya relevansi dengan kurikulum. Tingkat kesulitan masalah memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, dan keterbukaan masalah sebagai produk akhir. Yang kedua ada konteks. Masalah itu bersifat menantang, memotivasi, dan tidak berstruktur. Dan yang ketiga ada sumber dan lingkungan belajar, yaitu masalah dapat memberikan dorongan untuk dipecahkan secara kolaboratif, independen, untuk bekerja sama, adanya bimbingan dalam menyelesaikan masalah. Adanya sumber dan hal-hal yang diperlukan dalam proses pemecahan masalah. Dan yang keempat ada presentasi. Penggunaan skenario masalah, penggunaan video klip, audio, jurnal, dan majalah, serta website. Dan langkah-langkahnya yaitu merumuskan masalah, yaitu langkah-langkah siswa untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan. Dan yang selanjutnya ada menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Ada lagi yaitu merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dan mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Dan pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Dan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Kelebihannya yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Adapun kekurangannya yaitu menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sangat memerlukan keterampilan dan kemampuan guru. Proses belajar dengan pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang cukup lama, dan mengubah kebiasaan siswa dari belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru, menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan masalah merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa itu. Dan yang kelima, ada strategi pembelajaran afektif. Yaitu strategi pembelajaran afektif, strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Di antaranya sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur, karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Tingkatan afektif yaitu ada receiving atau attending, yaitu penerimaan. Keinginan menerima dan memerhatikan terhadap fenomena yang terjadi dan stimulus yang datang didasarkan atas perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Yang kedua ada responding atau response. Perhatian dan partisipasi aktif peserta didik dan melakukan suatu aktivitas yang didasarkan persetujuan, keinginan, dan tanggapan. Dan yang ketiga ada valuing atau acuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungan pendidik. Dan yang keempat ada organization atau organisasi. Organisasi adalah mengorganisasikan nilai-nilai yang relevan ke dalam satu sistem didasarkan pada saling berhubungan antar nilai. Dan yang kelima ada menjadi karakter. Sistem nilai yang dijadikan karakter individu secara terorganisasi dan konsisten serta mampu mengontrol tingkah laku individu dan menjadi gaya hidup. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran afektif, yaitu ada konsiderasi, yang kedua ada pembentukan rasional, yang ketiga ada klasifikasi nilai, yang keempat ada pengembangan moral kognitif,
Dan yang kelima ada non-direktif. Kesulitan. Selama ini, proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa direvaluasi dengan segera, dan pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara, berdampak pada pembentukan karakter anak. Dan yang keenam ada strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning, yaitu kiat petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Ada tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, ada untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan yang terakhir ada untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Asasnya yaitu ada untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan menjadi siswa yang mandiri. Dan ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu segalanya berbicara. Dan yang kedua segalanya bertujuan. Yang ketiga ada pengalaman sebelum pemberian nama. Dan yang keempat ada akui setiap usaha. Dan yang kelima ada jika layak dipelajari. Selanjutnya ada persiapan. Mempersiapkan kondisi belajar siswa dengan cara mengatur ruang kelas agar berbeda dengan kelas biasa, dengan menata kursi berbentuk huruf U untuk memudahkan siswa melakukan kontak mata. Dan menyiapkan musik yang lembut dipasang ketika siswa melakukan kontak mata. Menciptakan kalimat sugestif positif untuk diberikan kepada siswa. Pelaksanaannya yaitu presentasi materi, menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai bahan pengantar, adanya interaksi dan umpan balik antara siswa dan guru, siswa mencatat materi pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, guru dan siswa bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasinya yaitu siswa diberi latihan soal, guru memperhatikan permasalahan yang dihadapi siswa, tidak menyalahkan kesalahan kepada siswa, mengadakan penelitian melalui tes lisan dan tes tertulis. Kelebihan quantum learning yaitu pembelajaran kuantum berpangkal pada psikolog kognitif, bukan fisika kuantum dipakai. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis, bukan positivistis, empiris, hewanistis, dan atau nativistis. Pembelajaran kuantum lebih konstruktivis, bukan positivis, empiris, behavioristis. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Kekurangannya yaitu membutuhkan pengalaman yang nyata, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, kesulitan mengidentifikasikan keterampilan siswa. Dan yang ketujuh ada strategi pembelajaran saintifik. Apa itu? Yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi, menanya eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Dan selanjutnya ada tujuan, yaitu tujuannya meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa mereka belajar merupakan suatu kebutuhan, dan melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik.
Prinsipnya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Langkah-langkahnya yaitu mengamati observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Kelebihannya yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Kekurangannya yaitu ada bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak dalam mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar terhadap dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman sedangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.